Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi mawalah. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa bersama-sama hadir dalam majelis yang mulia ini untuk menghidupi malam-malam bulan Ramadan yang penuh dengan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kehadirat Allah, semoga semua yang kita lakukan ini bisa diterima oleh Allah sebagai langkah-langkah kita mendekatkan diri kepadanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini materi yang diminta kepada saya adalah tentang nuzulul Quran, atau bagaimana Al-Quran diturunkan kepada kita ini sebagai pegangan hidup kita untuk meniti karir kehidupan kita di dunia sampai insya Allah di akhirat nanti. Dalam kehidupan seorang mukmin, Al-Quran memegang peranan yang sangat luar biasa. Jadi Al-Quran ini menggugah perasaan kita dengan beberapa cara. Al-Quran ini menggugah perasaan kita dengan beberapa modalitas. Al-Quran ini membangkitkan perasaan emosional di dalam jiwa kita dan juga membangkitkan perasaan kecerdasan di dalam pikiran kita. Maka itu dalam waktu yang tidak terlalu panjang ini saya akan mencoba, walaupun terus terang saja bagi saya agak cukup berat, dalam artian waktu yang disediakan tidak terlalu banyak. Dan kalau kita berbicara tentang Al-Quran, materinya sangat banyak, semua bisa dibahas dengan pembahasan yang luar biasa. Jadi saya segera saja secara lebih cepat bahwa Al-Quran ini diturunkan dan menggugah perasaan kita. Lewat mana perasaan itu adalah lewat bahasa yang dituliskan di dalam Al-Quran. Orang Arab lepas dari masalah mereka tidak terlalu berbudaya, mereka ini menguasai bahasa dengan baik. Kecintaannya kepada bahasa adalah luar biasa. Kecintaan kepada keindahan bahasa luar biasa. Sehingga dikatakan bahwa di Mekah atau di Ka'bah itu, walaupun ini tidak sepenuhnya benar karena ada yang mengatakan tidak demikian, bahwa di Mekah itu, di Ka'bah itu digantungkan puisi-puisi hasil daripada para penyair. Jadi para penyair itu menuliskan puisinya dan digantungkan di tirai Ka'bah. Ada yang mengatakan tidak ada gantungan-gantungan seperti itu, tetapi istilahnya di dalam bahasa Arab mu'allaqat. Mu'allaqat itu artinya digantungkan. Apakah digantungkan atau tidak, wallahu a'lam, tetapi yang jelas puisinya ada, dan puisinya itu sampai sekarang ada. Puisi yang ditulis sebelum kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau terkiat tentang budaya, mungkin orang-orang Arab tidak terlalu tinggi di dalam berbudaya, tetapi kalau terkait dengan bahasa, mereka sangat ahli di dalam berbahasa dan sangat mencintai keindahan bahasa. Maka itu Al-Quran diturunkan yang bisa menyentuh perasaan mereka itu. Karena cara Allah Subhanahu wa ta'ala menyentuh manusia ini dalam bermacam cara. Kadang-kadang yang disentuh ini adalah rasa, kadang-kadang yang disentuh adalah pikiran. Dan Al-Quran memanfaatkan itu kedua-duanya. Bagaimana tentang rasa ini, tentang keindahan bahasa. Di dalam bahasa Inggris itu ada yang diistilahkan rhyme, yang diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia rima. Jadi kalau saya katakan kepada bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, misalnya saja ada layar, ada pasar, ada nyasar, ada, itu semua berakhiran dengan R. Itu namanya punya rima. Puisi biasanya ada rimanya begitu. Nah, rima ini di dalam Al-Quran sangat luar biasa. Kita bisa bercerita berpanjang-panjang kalau menceritakan rima di dalam Al-Quran. Akhir daripada ayat-ayat itu satu sama lain sama. Nah, saya ambil contoh yang sederhana saja yang insya Allah antum semua tahu.
Misalnya suratul Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil, wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Semuanya berakhir dengan lam gitu, ya. Nah, yang luar biasa, kita kadang-kadang menduga bahwa kata-kata itu adalah kata bentukan, seperti di dalam bahasa Indonesia sahabat menjadi persahabatan, atau di dalam bahasa Inggris to write menjadi writing. Tetapi kata-kata ini bukan bentukan, ini kata-kata proper, kata-kata yang punya sifat khusus untuk kata itu sendiri, jadi bukan bentukan. Nah, saya pada kesempatan ini akan membawakan beberapa ayat ini di surat Nuh, yang kalau Bapak dan Saudara perhatikan luar biasa bagaimana rimanya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Jatuhnya ra. Ya. Dan ketika mengatakan itu, dakwahnya itu lailan wa nahara, malam hari dan siang. Padahal biasanya kalau dakwah itu siang hari dan malam hari. Tetapi kalau nahara wa lailan jatuhnya lam. Qala rabbi ini da'autu qaumi lailan wa nahara, jatuh ra. Perhatikan. Falam yazidhum du'ai illa firara. Ya Allah, Nuh mengatakan kepada Allah, inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Aku panggil kaumku ini siang hari dan malam hari, malam hari dan siang hari, lailan wa nahara. Falam yazidhum du'ai illa firara. Dan panggilanku itu tidak ada artinya kecuali mereka semakin jauh, ya. Qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Wa inni kullama da'autuhum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Jatuh orang lagi. Thumma inni da'autuhum jihara thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra faqul astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilus samaa 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi wa qara wa qad khalaqakum atwara ra. Itu kalau seorang penyair tidak sampai ke situ, saudara. Dan perhatikan yang saya baca tadi. Itu kalau misalnya Rabbi da'autu qaumi, qala Rabbi ini da'autu qaumi lailan wa nahara, itu nahara itu bukan naha tambah ro, bukan. Nahara itu ya kata sendiri, nahara. Falam yazidhum du'ai illa firara. Firara itu bukan firara tambah ro, bukan firara. Wa inni kullama da'autum litaghfira lahum. Ya Allah, kalau setiap saat aku memanggil mereka supaya engkau memberi ampunan kepada mereka, ja'alu aswabi'ahum fi adhani, mereka memasukkan tangannya di dalam telinganya, disumpal telinganya. Wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Kemudian mereka menjadi sombong. Tsumma inni da'autuhum jihara. Kemudian aku panggil mereka itu dengan suara keras. Tsumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Kadang aku panggil mereka ini dengan terang-terangan, kadang aku panggil mereka ini dengan sembunyi. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilus sama alaikum midrara. Dan begitu dan begitu. Dan ayat yang saya baca ini salah satu. Demikian banyak ayat di dalam Al-Quran yang mempunyai keindahan bahasa yang seperti itu. Saya bawakan ayat yang lain. Di dalam Al-Quran itu ada surat Maryam. Dan di surat Maryam itu ada nabi yang disebut, ada Zakaria, ada Yahya. Ya, ada Zakaria, ada Yahya. Zakaria ini berakhir dengan huruf ya, Zakaria. Yahya berakhir dengan huruf ya, Yahya. Zakaria itu bukan Zakari ditambah ya, bukan Zakaria. Ya. Yahya itu bukan yah ditambah ya, tetapi Yahya. Kaf ha ya ain sad. Dzikru rahmatar rabbika abdahu Zakaria. Idnada rabbahu nidaan khafiyya. Qala rabbi inni wahanal admu minni wasta'ala ar-ra'su syaiba wa lan akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Wa inni khaiftul mawaliya min wara'i wa kanat imraati akhiran fahabli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali yaqub waj'alhu rabbi radhiya. Ya Zakaria, inna nubasyirka bi ghulamin ismuhu Yahya. Selalu ya.
Nah, orang Arab yang kena begitu itu saudara tidak bisa berbicara karena mereka yang mencintai keindahan bahasa, ketika melihat ada sesuatu yang menimbul rima seperti itu, maka mereka kemudian terpesona dengan Al-Quran, walaupun tidak semua kemudian beriman. Ada Utbah itu adalah seorang pemimpin kaum Quraisy, Utbah ibn Rabi'ah, yang pada suatu hari datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menanyakan kepada Rasul, engkau wahai Muhammad, apa sih sebetulnya keinginanmu itu apa? Kalau engkau ingin menjadi raja, kami jadikan kamu raja. Kalau engkau ingin mempunyai uang yang banyak, kami kumpulkan seluruh uang kami ini, kami berikan kepada kamu. Apa keinginanmu? Kemudian Rasul mengatakan kepada Utbah, kalau begitu setelah engkau berbicara panjang dan lebar, sekarang saatnya aku untuk berbicara. Kemudian Rasul membawakan ayat Al-Quran. Nah, dikatakan di dalam cerita itu Utbah ini gelisah mendengar ayat Al-Quran itu, gelisah, sehingga tangannya ditaruh di belakang tubuhnya dan tangannya itu gelisah, tidak bisa tenang. Sehingga ketika sampai pada suatu ayat tertentu, kemudian Utbah datang mendekati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian menutup mulut Rasul dan mengatakan cukup. Karena Utbah tidak tahan mendengar ayat-ayat yang dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena Utbah mengerti betul tentang apa yang dibaca oleh Rasulullah. Itu satu sisi yang saya tadi, bagaimana Al-Quran menggugah perasaan kita. Ini mohon maaf kalau waktunya terlalu panjang, tapi saya minta 5 menit saja, 5 menit lagi saja. Karena yang tadi adalah menggugah perasaan, yang sekarang menggugah pikiran. Bagaimana Al-Quran menantang pikiran kita. Ini cerita ini kalau dibahas di dalam Al-Quran terlalu banyak. Saya ambil satu saja. Tentang penemuan di dalam ilmu pengetahuan yang diistilahkan the expanding universe. Ya. Dulu orang menduga bahwa bumi kita atau universe kita ini ya sudah tetap begitu saja. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, sampai sekarang saya tidak punya jawaban. Saya tidak tahu apakah ada yang punya jawaban tentang universe kita ini. Universe kita ini, alam kita ini punya batas atau tidak punya batas? Apapun jawaban yang kita berikan pasti terbentur logika. Apapun jawaban yang kita berikan. Ya. Ada teori yang mengatakan begini, seorang ahli astrofisik yang mengatakan begini. Bayangkan saja kalau universe ini seperti balon. Ya, universe ini seperti balon. Galaksi-galaksi itu berada di dalam dan pada permukaan balon. Kalau balonnya ini semakin besar, mengembang semakin besar, maka jarak galaksi satu dan galaksi yang lain akan bertambah jauh. Ya. Dan teori itu yang dinamakan expanding universe. Alam yang semakin lama semakin besar. Nah, yang saya tidak bisa mengerti, kalau dikatakan balonnya itu bertambah lama bertambah besar, balonnya itu letaknya di mana? Karena kalau setiap benda kan mesti memakan ruang, setiap benda kan butuh ruang. Jadi kalau saya bayangkan ini adalah balon, ini kan mesti di ruang ini. Ruangnya itu di mana? Saya kira tidak ada jawaban ini. Memang betul dikatakan bahwa utitu minal ilmi illa qalila. Kita ini diberi ilmu. Bapak pikirkan nanti di rumah, pikirkan kalau perlu sambil sambil sedia Panadol atau Mixagrip atau apa. Karena kalau Bapak pikirkan mesti mumet Bapak. Bayangkan ya, saya bayangkan ini berada di ruang. Mana ruangnya ini masjid. Masjid ini berada di ruang. Ruang ini loh, ini sampai berapa jauhnya? Kalau antum katakan ada batasnya, ya sangat jauh, tapi ada batasnya. Maka pertanyaan, di luar batas itu apa? Kalau antum mengatakan tidak ada batasnya, bisa tidak pikiran kita membayangkan sesuatu yang tidak ada batasnya? Kemudian ada ayat Al-Quran yang mengatakan begini. Ini kalau antum pelajari di dalam tafsir-tafsir, kadang-kadang penafsirannya agak berbeda. Karena apa? Karena para ulama yang terdahulu tidak punya informasi tentang expanding universe ini. Di dalam Al-Quran ada ayat yang bunyinya begini, wassamaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un wal arda farashnaha fani'mal mahidun wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Wassamaa'a banainaha binaidin, dan langit ini kami buat dengan kekuasaan kami, wa inna lamusi'un, dan kami memperluasnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang membuat universe ini memang setiap saat memperluasnya. Ya. Contoh yang terakhir ini insyaallah,
Berapa tahun yang lalu itu ada seseorang, contohnya terlalu banyak saudara, saya ambil contoh yang terakhir. Berapa tahun yang lalu ada seorang dokter berkebangsaan Perancis yang meneliti tentang mumi. Cerita ini sangat terkenal dan bukunya ada, apalagi sekarang antum mudah mengakses. Bukunya ada, dia menulis buku yang di judul bukunya itu adalah La Bible, Le Coran et la Science. Maksudnya Bible, Al-Quran dan Science. Jadi dia itu meneliti tentang mumi Fir'aun. Nah ternyata dalam penelitiannya itu ditemukan bahwa mumi Fir'aun ini adalah yang mati tenggelam, dan dia dimumi sesaat setelah dia tenggelam, sehingga di dalam badannya, di dalam paru-parunya masih ada tersisa air atau tersisa garam ya. Apa yang kemudian terjadi? Kemudian dia mulai bertanya-tanya, dan ada orang yang mengatakan jangan ceritakan itu kepada seorang muslim, karena di bukunya orang Islam, di Qurannya orang Islam itu ada cerita tentang Fir'aun yang tenggelam. Dan yang menarik ini bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, ternyata cerita tentang Fir'aun yang tenggelam itu tidak hanya di Al-Quran, di Bible juga ada. Tetapi yang tidak ada adalah kata-kata di dalam Al-Quran. Wal yawma nunajjika libadanika litakuna liman khalfaka ayah. Itu yang tidak ada di dalam Bible. Hari ini Allah mengatakan, aku selamatkan tubuhmu supaya menjadi bukti untuk orang-orang yang datang di belakang kamu. Nah ayat yang seperti itu tidak ada di dalam Bible, yang adanya di dalam Al-Quran, yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu sepenuhnya memang bukan datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan di dalam bulan puasa yang mulia ini kita diberi hidayah, kita diberi pencerahan, dan kita mendapatkan hidayah dari apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan puasa ini, yaitu Al-Qur'an. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.